ketika Paulus ditahan di Kaisarea. Awalnya, ada seorang gubernur bernama Felix. Setelah 2 atau 3 tahun, pergantian terjadi dan gubernur baru dilantik. Gubernur baru ini bernama Festus. Festus itu, dia ingin menginterogasi Paulus. Jadi, setelah beberapa waktu, pada saat itu, ada seorang raja bernama Agripa yang datang mengunjungi gubernur Festus. Maka gubernur Festus berkata kepada Raja Agripa, "Di sini, ada tahanan yang ditinggalkan oleh gubernur sebelumnya, Felix. Ketika saya terakhir kali pergi ke Yerusalem, para pemimpin korban Yahudi hendak menuduhnya. Tetapi saat sidang, saya menemukan bahwa Paulus tidak bersalah. Namun, ia menyebut seseorang bernama Yesus, yang sudah meninggal, tetapi Paulus mengklaim bahwa Yesus masih hidup. Mereka berdebat tentang apakah Yesus masih hidup. Tidak tahu maksudnya apa. Saya ingin bertemu dengan Raja Agripa. Anda datang, dan saya ingin Anda ikut menginterogasi mengenai masalah ini." Lalu, diputuskan untuk menggelar sidang keesokan harinya. Jadi, gubernur tersebut selalu bingung tentang satu hal, yaitu Yesus sudah meninggal. Tetapi Paulus mengatakan bahwa ia masih hidup. Dia tidak mengerti. Jadi, benarkah Yesus mati? Atau tetap hidup? Atau bagaimana? Mati dan tidak hidup lagi? Sebenarnya, menurut pandangan dunia, dia sudah mati. Tampaknya tidak ada kebangkitan. Tetapi kita yang memahami kebenaran tahu bahwa dia telah bangkit. Dan dia telah menampakkan diri kepada para murid. Kemudian, pada pasal 26, diceritakan tentang Paulus. Paulus dibawa keluar di hadapan majelis umum. Majelis umum merupakan pertemuan penting pengadilan, dan dia dibawa ke sana. Karena Paulus harus di hadapan Raja Agripa, gubernur, dan pejabat tinggi lainnya, membela dirinya. Mari kita lihat ketika Paulus dibawa untuk membela dirinya. Bagaimana dia berbicara? Dia kira-kira berkata, bahwa sejak kecil, ia dibesarkan di Yerusalem, dan mendapatkan pendidikan yang sangat ketat. Menjadi seorang Farisi, belajar dengan giat tentang hukum Musa. Tetapi dalam proses mempelajari hukum Musa, dia percaya bahwa melalui hukum seseorang bisa mendekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, dia berusaha lebih keras daripada rekan-rekan sesamanya. Sangat giat. Namun, meskipun dia berusaha keras, dia tidak pernah melihat Tuhan, dan tidak mengalami perubahan apapun. Kemudian, dia mendengar tentang Yesus dari Nazaret. Banyak orang menjadi percaya kepada Yesus, tetapi dia menganggap kepercayaan kepada Yesus bertentangan dengan hukum Tuhan. Karena orang-orang yang percaya kepada Yesus selalu enggan untuk melayani Tuhan sesuai dengan tuntutan hukum. Dia menganggap bahwa ajaran Paulus tentang iman kepada Yesus adalah salah. Yesus adalah konsep yang kosong, dan mempercayai Yesus adalah sia-sia. Karena alasan tersebut, Paulus menerima surat-surat hukum, dan juga tuntutan dari para imam besar, untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi, dalam perjalanannya, di jalan menuju Damaskus, Yesus menampakkan diri dari langit. Awalnya, dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Namun, semua pengikut Yesus mengatakan bahwa Yesus adalah Kristus. Tetapi dia menganggap ajaran itu salah, karena perihal Yesus suci bertentangan dengan hukum. Namun, dalam perjalanan ke Damaskus, Yesus menampakkan diri. Yesus berkata, "Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku?" Saat Yesus berkata demikian, seberkas cahaya yang sangat terang muncul dari langit. Cahaya yang sangat menyilaukan itu membuat Paulus menjadi buta. Jadi Paulus mendengar suara berkata, "Paulus, Paulus, mengapa kamu menganiayaku?" Paulus menjawab, katanya, "Ya, siapa engkau?" Dia berkata, "Akulah Yesus yang sedang kamu aniaya." Lalu Paulus menceritakan pengalamannya kepada Raja Agripa saat itu, dan juga gubernur saat itu. Paulus berkata, awalnya dia tidak percaya ada kebangkitan orang mati. Tapi banyak orang berkata, Yesus sudah bangkit. Kali ini Yesus sendiri menampakkan diri di surga kepada Paulus, memberitahunya bahwa dia adalah Yesus yang sedang dianiaya. Dia adalah Kristus. Kemudian matanya benar-benar menjadi buta. Setelah 3 hari penuh di Damaskus, seorang murid Yesus meletakkan tangan pada Paulus. Matanya sembuh dan bisa melihat lagi. Orang itu berkata, "Tuhan Kristus Sang Pencipta kehidupan telah menampakkan diri padaku." Nah, Agripa Paulus berkata,
Awalnya dia tidak percaya ada Kristus. Tidak percaya Yesus adalah Kristus. Tetapi Yesus menampakkan diri kepadanya secara langsung. Dan matanya pun sempat buta. Setelah 3 hari penuh, matanya bisa melihat lagi. Jadi, yang dikatakan itu, apa arti Yesus? Ya, Yesus benar-benar Tuhan. Adalah Kristus. Dia tidak percaya, tapi setelah percaya pada Yesus, mendapat pengampunan sejati. Percaya pada Yesus membawa keselamatan dan kasih karunia dari Tuhan. Paulus menyampaikan kesaksian ini kepada Raja Agripa dan banyak pejabat tinggi gubernur saat itu. Mereka mendengar sendiri Paulus mengatakan, dia mengalami kehadiran Yesus. Melihat penampakan Yesus. Semoga kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.